Alam semesta ini sangatlah luas, dan dengan begitu luasnya alam semesta, kita mungkin bertanya, apakah ada kehidupan lain di luar bumi? Jutaan galaksi, miliaran planet, apakah masuk akal jika manusia adalah satu-satunya kehidupan yang ada? Para ilmuwan sebenarnya udah berusaha untuk mencari tanda-tanda kehidupan lain. Mereka berusaha mencarinya lewat ngirim sinyal-sinyal radio ke luar angkasa atau mengamati objek-objek luar angkasa. Akan tetapi, sampai sekarang mereka belum menemukan tanda-tanda kehidupan itu. Secara statistik, dengan banyaknya planet yang ada di alam semesta, harusnya kemungkinan adanya kehidupan lain selain kita harusnya cukup tinggi. Tapi faktanya, dengan kecanggihan teknologi yang ada sekarang untuk mengamati luar angkasa, sampai sekarang manusia belum menemukan tanda-tanda kehidupan lain di luar bumi. Apakah kita memang sendirian? Atau kita hanya belum menemukan mereka meski sudah mengamati luar angkasa selama ini? Sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, seluruh alam semesta yang kita tahu saat ini lahir dari suatu titik yang kemudian mengembang dan alam semesta pun bermula. Kita menyebutnya sebagai Big Bang. Awalnya, alam semesta berisi energi, lalu secara bertahap mulai terbentuk partikel, mulai terbentuk atom seperti hidrogen dan helium, kemudian mulai terbentuk bintang, mulai terbentuk planet, sampai kemudian didapatkan bentuk alam semesta sekarang ini setelah 13,8 miliar tahun. Pada galaksi Bima Sakti, tempat di mana tata surya kita berada, jumlah bintangnya diperkirakan antara 200 sampai 400 miliar. Dan dari bintang sebanyak itu, planet bumi mengitari salah satunya yang kita sebut sebagai matahari. Artinya, ada sangat banyak planet-planet lain di galaksi Bima Sakti saja. Dan bahkan dari 200 sampai 400 miliar bintang itu, banyak juga yang justru usianya lebih tua daripada matahari kita. Para ilmuwan menyebutkan bahwa kehidupan di bumi fondasinya dibangun dari 4 unsur utama, yaitu karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Dan menariknya, keempat elemen ini sebenarnya ada di mana-mana di alam semesta. Dan dari sinilah kemudian muncul sebuah hipotesis bahwa harusnya ada planet layak huni lain di luar sana yang kondisinya mirip seperti bumi. Dan dari hipotesis inilah kemudian muncul sebuah pertanyaan paradoks. Apakah ada kehidupan lain di luar bumi? Inilah yang disebut sebagai Fermi Paradox. Fermi Paradox adalah sebuah pertanyaan kontradiktif yang membahas tentang ada atau tidaknya kehidupan cerdas selain kita. Secara statistik, dengan banyaknya planet yang ada di alam semesta, harusnya kemungkinan adanya kehidupan lain selain kita harusnya cukup tinggi. Akan tetapi sampai sekarang, kita masih nggak melihat satupun tanda kehidupan itu. Where is everybody? Di mana mereka? Begitulah pertanyaan yang diajukan oleh Enrico Fermi, seorang ilmuwan fisika asal Italia. Waktu itu dia sedang makan siang bareng teman-teman ilmuwannya. Pertanyaan itu kemudian dianalisis secara lebih mendalam oleh ilmuwan-ilmuwan lain. Dan istilah Fermi Paradox pun mulai muncul di tahun 1977 yang akhirnya menjadi makin populer. Yang namanya paradoks, jawabannya tentu tidak diketahui. Tapi dari sini ada 3 hipotesis utama yang mungkin bisa menjadi solusi dari Fermi Paradox. Yang pertama, kehidupan cerdas selain kita sebenarnya memang tidak ada karena adanya The Great Filter atau seleksi alam yang memfilter sehingga kita adalah satu-satunya kehidupan cerdas saat ini. Kemungkinan yang kedua, kehidupan cerdas lain sebenarnya ada, tapi kita tidak bisa menghubungi mereka. Alasannya entah karena teknologi kita kurang maju atau cara komunikasinya yang memang berbeda. Kemungkinan yang ketiga, kehidupan cerdas lain ada, mereka juga tahu kalau kita ada, tapi mereka hanya diam. Alasannya bisa jadi mereka bersembunyi atau mungkin berniat untuk mengawasi kita saja. Sebenarnya ada sebuah fakta menarik tentang upaya pencarian kehidupan cerdas lain ini. Pada tahun 1960 ada proyek bernama Project Ozma yang dimulai oleh ahli astronomi Frank Drake yang bertujuan untuk mengirimkan sinyal-sinyal radio ke luar angkasa agar ditemukan oleh kehidupan cerdas lain. Proyek ini masih terus berjalan hingga akhirnya pada tahun 1971 proyek ini berganti nama menjadi SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence.
Dan dari sinilah Frank Drake membuat formula persamaan Drake yang menghitung seberapa banyak kemungkinan ada peradaban cerdas lain. Paradoksnya, ketika variabel-variabelnya ini dimasukin ke dalam persamaannya, akan didapatkan hasil kalau jumlah peradaban cerdas lain di luar bumi harusnya ada banyak. Tapi lagi-lagi, kita nggak melihatnya. When Frank Drake first wrote down the Drake equation back in 1961, he put his own personal estimates into each of those vectors. He thought 10,000 of those stars might host technological civilizations. Program SETI masih berjalan hingga saat ini dan meskipun begitu, kita masih belum mendapatkan sinyal yang menandakan adanya kehidupan cerdas lain di luar bumi. Ketika kita ngomongin tentang kehidupan di luar bumi, kita seringnya bayangin kayak kehidupan alien cerdas yang bentuknya mirip kayak manusia, berkomunikasi kayak manusia. Itu juga adalah bentuk kehidupan cerdas secara umum yang dimaksud dalam Fermi Paradox. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin tentang bentuk kehidupan itu ada banyak bentuknya ya, dan nggak harus bentuk seperti manusia aja kan. Bahkan di bumi sendiri, dibandingkan dengan bentuk-bentuk kehidupan lain, manusia ini baru muncul dalam waktu yang sangat-sangat pendek. Jauh sebelum itu, udah ada bentuk kehidupan dalam bentuk mikroorganisme atau seperti bakteri-bakteri. Jadi bisa jadi juga kehidupan di planet lain mungkin masih berbentuk seperti itu. Pada tahun 2007, European Space Agency atau ESA melakukan eksperimen dengan menempatkan organisme bernama tardigrade atau beruang air secara langsung di luar angkasa selama 12 hari. Hasilnya, tardigrade mampu bertahan dan sebagian bahkan masih bisa pulih dan bereproduksi lagi, menjadikan tardigrade sebagai organisme pertama yang berhasil bertahan dari paparan langsung luar angkasa. Pada tahun 2010-an, Rusia juga melakukan eksperimen serupa menggunakan beberapa jenis bakteri dan jamur yang ditempatkan di luar angkasa selama 2 tahun penuh. Hasilnya, beberapa organismenya ternyata masih bisa bertahan meskipun sebagian besarnya mati karena paparan radiasi UV. Kemudian pada tahun 2015, JAXA atau NASA-nya Jepang, dia juga melakukan eksperimen serupa. Dia mencoba untuk menempatkan bakteri di luar angkasa tanpa perlindungan apapun. Hasilnya, ternyata sel-sel di lapisan luarnya mati, tapi kematian mereka justru membentuk lapisan pelindung sehingga sel-sel di dalamnya mampu bertahan selama 3 tahun penuh. Dan ada beberapa penelitian-penelitian lainnya yang temuan-temuan ini menunjukkan bahwa memang beberapa organisme memang memiliki kemampuan untuk bisa bertahan dalam kondisi yang sangat ekstrim seperti di luar angkasa, yang menunjukkan bahwa bisa jadi kehidupan lain di luar bumi bentuknya adalah dalam bentuk organisme seperti ini. Meskipun untuk kehidupan cerdas, sekali lagi kita masih belum punya informasi. Sebenarnya, dengan kita mengetahui kalau kehidupan itu butuh bintang seperti matahari sebagai sumber energi, kita bisa memetakan lokasi mana yang paling mungkin untuk ditempati oleh makhluk hidup. Inilah yang disebut dengan Goldilocks Zone atau Habitable Zone, area yang paling mungkin untuk ditempati oleh makhluk hidup. Kalau suatu planet atau bulan berada terlalu dekat dengan bintang, panas dari bintang ini akan terlalu tinggi sehingga planetnya jadi terlalu panas dan sulit untuk ditempati makhluk hidup. Begitu juga kalau planetnya terlalu jauh dari bintang, energi bintangnya ini cuma sedikit yang sampai sehingga planetnya jadi terlalu dingin dan lagi-lagi sulit untuk ditempati makhluk hidup. Nah, di antara kondisi ini ada kondisi tengah-tengahnya, yaitu lokasi yang tidak terlalu dekat ataupun tidak terlalu jauh dari bintang, sehingga suhu planetnya pas, di mana kondisi suhu yang pas ini pun memungkinkan adanya air di dalam permukaan. Yang air ini adalah komponen utama untuk mendukung kehidupan, seperti yang terjadi di bumi. Bumi sendiri berada di area habitable zone di matahari kita. Berdasarkan data dari Kepler Space Telescope, ilmuwan menemukan ada setidaknya 40 miliar planet seukuran bumi di area habitable zone di galaksi Bima Sakti, jadi pada masing-masing bintangnya. Yang itu berarti harusnya dari sisi lokasi dari planet-planetnya ini udah pas,
Begitu juga sebagian planet-planetnya pun juga udah punya komponen karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen yang penting untuk menunjang kehidupan. Tapi lagi-lagi, di mana mereka? Sampai sekarang, kita masih tidak tahu apakah di planet-planet itu ada kehidupan cerdas seperti manusia atau tidak.